Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, patepang deui di Mitra Pertanian Channel, tempat ngabagi informasi sareng pengalaman saputar alam pertanian anu ngangge perawatan semi organik. Kumaha kabarna lur? Dararamang mugia urang sadayana sing dipasihan kesehatan jasmani sareng rohani, dilapangkan rizkina, dibebarikeun usahana, janten ahli ibadah, jeung nu utamina urang sadayana dimudahkeun tina sagala urusan. Sekarang hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, waktu pagi sekitar jam 9.00 ya. Dan iki lur, update terbaru perkembangan cabai rawit kaliber di usia 71 hari setelah tanam. Hingga hari ini perkembangan dan pertumbuhan tanaman semakin tumbuh tinggi, bunga dan buah yang banyak, tunas ataupun kuncup daun muda tumbuh di setiap ruas dan ranting. Alhamdulillah lur ya, secara keseluruhan pertumbuhan tanaman subur dan sehat. Di sini sudah memasuki musim penghujan ya, sehingga perawatan di usia 70 hari setelah tanam kemarin terfokus untuk meningkatkan daya tahan ataupun imun tanaman lebih kuat dan sehat. Karena memasuki penghujan, biasanya imun tanaman menjadi lemah karena perubahan cuaca yang ekstrim. Ketika imun tanaman lemah, maka akan memudahkan tanaman diserang berbagai penyakit. Kemarin hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya lakukan perawatan lanjutan dengan menggabungkan nutrisi esensial untuk mengoptimalkan kualitas tanaman, memacu pembuahan lebih lebat dengan ditambahkan unsur mikro agar batang dan ranting tumbuh lebih tinggi, dan memacu pertumbuhan tunas ataupun kuncup daun muda secara berkelanjutan tanpa putus. Di usia 70 hari setelah tanam adalah gabungan dua nutrisi yang saya aplikasikan pertama kali di masa pembuahan. Dari kedua nutrisi tersebut memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lanjut dari pupuk daun yang digunakan dalam perawatan usia 70 hari setelah tanam kemarin, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Perawatan rutin di usia 70 hari setelah tanam dengan mengaplikasikan insektisida bahan aktif abamectin untuk pencegahan dan pengendalian hama kutu penyebab daun keriting. Alhamdulillah sejauh ini untuk pengendalian keriting daun dari dua jenis insektisida yang saya gunakan cukup efektif dengan harga yang terjangkau. Di musim hujan, penyebaran hama kutu tidak begitu banyak lur ya. Akan tetapi kita harus waspada dengan melakukan pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian untuk dosis abamectin saya pakai 6 ml tiap tangki 16 liter. Perlu diingat ya bahwa dari setiap pupuk yang dijelaskan semuanya dicampur bersamaan. Untuk mengoptimalkan kualitas tanaman dan memacu produktivitas bunga dan buah, saya gunakan nutrisi Ratobiogen yang memiliki kandungan 17 asam amino aktif dan karbon organik sebesar 14,87%. Pemakaian nutrisi Ratobiogen di masa pembuahan sudah diaplikasikan satu kali di usia 60 hari setelah tanam, dan aplikasi yang kedua di usia 70 hari setelah tanam kemarin.
Asam amino memiliki pengaruh cukup besar pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman, mampu mempercepat pemulihan kesehatan tanaman pasca serangan hama dan penyakit dengan memperbaiki jaringan-jaringan sel tanaman yang rusak. Nutrisi yang saya gunakan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas pembuahan saja lur ya, tapi membuat vigor tanaman lebih berkualitas dari pertumbuhan normal. Kemudian, untuk nutrisi yang kedua, saya gunakan hormon tanaman unggul multiguna eksklusif yang memiliki kandungan 3 bakteri yang menguntungkan, di antaranya bakteri Lactobacillus, Azotobacter, dan bakteri Azospirillum. Selain mengandung 3 bakteri baik yang menguntungkan, juga terdapat 4 ZPT ataupun zat perangsang tumbuh seperti kinetin, zeatin, asam gibberellat ataupun GA3, dan asam indoasetat. Nutrisi multiguna saya aplikasikan sebelumnya di usia 52 hari setelah tanam. Jarak untuk waktu aplikasi sebelumnya ke pemakaian 70 hari setelah tanam kemarin jaraknya 28 hari. Dan untuk pemakaian nutrisi multiguna ini diaplikasikan pertama kali di masa pembuahan. Gabungan dari 2 nutrisi ini saling melengkapi lur ya, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman jauh lebih optimal. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menginginkan hasil dan kualitas tanaman lebih optimal dan maksimal, tidak bisa didapat dengan harga ataupun biaya yang murah. Dan jangan berharap tanaman disuruh menghasilkan buah yang banyak, tapi dikasih makan hanya asin, micin, dan garam. Cukupi dan lengkapi kebutuhan nutrisi tanaman, karena nutrisi adalah kebutuhan paling penting bagi tanaman untuk memproduksi pembungaan dan pembuahan lebih baik dan lebih banyak. Untuk memacu pertumbuhan akar, batang, dan tunas, saya gunakan pupuk makromajemuk Merauke MAP. Unsur fosfat mampu untuk memicu pemanjangan batang dan ranting lebih tinggi. Pertumbuhan tunas selalu muncul secara terus-menerus selama unsur fosfat tercukupi untuk pertumbuhan perakaran. Tunas ataupun kuncup baru akan tumbuh sehat jika tidak diganggu hama trip dan tungau penyebab keriting daun. Agar pertumbuhan tunas tetap sehat, perlu dilindungi dengan insektisida secara rutin. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi perawatan di usia 70 hari setelah tanam cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab sesuai pengetahuan yang saya miliki. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini lur ya, agar informasi ini bisa memberi manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan, dan menjadi ladang pahala untuk kita bersama. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Kata penutup, jangan pernah gengsi menjadi seorang petani, karena dengan bertani adalah harapan untuk masa depan, sedangkan gengsi adalah selangkah menuju kehancuran. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.